hari tasyrik yang kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita 4 bulan haram, 4 bulan mulia, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Setelah bulan Idul Adha, hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13, kaum muslimin diharamkan berpuasa. Ini agenda Ku Berkurban mengangkat tema kurbanku bukti taatku di bulan Dzulhijjah. Karena yang ketaatan, keimanan, dan kecintaan itu memang membutuhkan sebuah pembuktian. Dan pembuktian inilah ditunjukkan dengan adanya kegiatan untuk mereka berkurban. Alhamdulillah, keluarga besar Sekolah Tahfiz Plus Khoirul Ummah Kabupaten Semarang bisa melaksanakan kurban pada Idul Kurban tahun 2021 ini. Hewan apa itu? Hewan apa itu? Hewan sama. Nah, dalam Islam, hewan-hewan apa saja yang boleh buat? Untuk pelaksanaan kurban sendiri berada di 3 titik lokasi, yaitu dilaksanakan di Sekolah STP Khoirul Ummah. Lokasi kedua berada di Desa Wonorejo, dan yang ketiga proses penyembelihan hewan kurban terlaksana di Desa Ngimbun. Yang kedua lokasi tersebut adalah tempat tinggal para siswa STP Khoirul Ummah Kabupaten Semarang. Alternatif 3 lokasi yang berbeda ini dipilih karena untuk mempercepat prosesi pelaksanaan kurban. Di samping itu dengan jumlah hewan kurban yang akan dikurbankan. Pada tahun ini penyembelihan dilakukan di 3 tempat dengan alasan yang pertama untuk mendekatkan pada titik-titik pendistribusian, kemudian yang kedua untuk memecahkan sehingga tidak terjadi kerumunan di masa pandemi pada saat ini. Selain itu, pihak sekolah juga menyelenggarakan live streaming via Zoom bagi para siswa untuk bisa menyaksikan prosesi penyembelihan hewan kurban dari tempat tinggalnya masing-masing secara real time. Di bulan Dzulhijjah, siapa yang sudah siap menyaksikan kurban hari ini? Angkat tangannya. Ini kurban. Maka anak-anak Khoirul Ummah adalah anak-anak yang rela berkorban. Kebijakan ini diambil pihak sekolah karena kondisi pandemi yang tidak memungkinkan untuk menghadirkan para siswa Khoirul Ummah secara langsung di lokasi pelaksanaan kurban. Meskipun via live streaming, namun para siswa sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Kaum muslimin dan kalian menjadi penegak agama. Alhamdulillah, Ustazah bersyukur kepada Allah, kita semua hari ini bisa berkurban, dan hari ini sekolah kita bisa berkorban 3 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Dalam Islam, hewan-hewan apa saja yang boleh buat kurban? Sapi boleh, kemudian unta, terus kemudian hewan-hewan ternak, kemudian kerbau boleh, kambing, terus kemudian domba. Ada yang tahu bedanya apa bedanya kambing dengan domba? Harus tahu, nanti dilihatkan. Meskipun via live streaming, namun para siswa sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan tahun depan kita wabah COVID ini segera berlalu, sehingga kita bisa bersama-sama ngumpul lagi di sekolah, melihat kurban di sekolah, melihat penyembelihan sekolah secara langsung. Nah, karakter seorang pemimpin itu adalah mereka memikirkan orang lain, mereka memikirkan umat, dan mereka peduli dengan umat, dan mereka juga suka berbagi dengan sesama. Untuk Idul Kurban tahun ini, STP Khoirul Ummah bisa berkurban dengan 3 ekor sapi dan 3 ekor kambing yang berasal dari tabungan para siswa, keluarga besar Khoirul Ummah, dan 1 sapi dari pihak Masjid Baitul Hakam Pelindo Surabaya yang mengalokasikan penyembelihannya di STP Khoirul Ummah Kabupaten Semarang. Yuk kita bertakbir bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pelaksanaan kurban berada di halaman belakang sekolah yang melibatkan keluarga besar Khoirul Ummah yang diantaranya beberapa orang tua siswa, para pengajar Khoirul Ummah, maupun masyarakat umum. Dalam hal ini adalah para tetangga sekolah yang ikut berpartisipasi untuk membantu prosesi pelaksanaan kurban itu sendiri.
Ada juga beberapa anak-anak yang turut menyaksikan pelaksanaan kurban di sekolah. Dalam Islam, Hadir juga pendiri Yayasan Khoirul Ummah Kabupaten Semarang, yaitu Bapak Tris Adi Sukoco, yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan kurban tersebut. Pada hari itu, beliau juga mengkoordinasi jalannya prosesi penyembelihan hewan kurban yang berada di 3 tempat, antara lain di Sekolah Khoirul Ummah, di Desa Wonorejo, dan di Desa Ngimbun, Kabupaten Semarang, di mana pelaksanaan kurban juga di hari dan jam yang sama, sesuai jadwal yang sudah diagendakan. Ada hal menarik dari pelaksanaan kurban kali ini, di mana bapak-bapak yang bertugas memisahkan daging kurban dari tulang hewan kurban, begitu bersemangat dan sangat lihai dalam prosesi tersebut. Padahal, mereka bapak-bapak ini tidak ada basic sebagai tukang daging. Namun mereka begitu lihai dalam menyelesaikan tugasnya. Tentu saja, hal ini cukup menjadi kejutan tersendiri, seolah mereka adalah tukang daging profesional yang sudah terbiasa dalam pekerjaan itu. 1 ekor sapi dengan 3 ekor kambing bukan pekerjaan yang ringan bagi mereka, mengingat alat yang digunakan tidak setajam milik tukang daging. Bahkan terlihat pula, mereka seakan menggunakan gergaji untuk memotong daging yang menempel pada tulang hewan kurbannya. Padahal alat yang mereka gunakan hanya pisau dapur saja. Semoga jeripayah bapak-bapak ini mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang sesekali mereka menekan pisaunya dengan tenaga penuh. Tetapi justru dengan begitu, malah menjadikan hiburan tersendiri bagi yang lain. Karena dengan hanya menggunakan pisau dapur seadanya saja, tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah yang berarti bagi mereka. Meski pemisahan daging belum semuanya selesai, namun untuk mempercepat prosesi, maka daging yang sudah dipotong dan menjadi bagian-bagian kecil sudah mulai ditimbang. Dengan begitu, bisa segera di-packing dan segera dibagikan kepada masyarakat umum. Tahun ini Kubur Kurban mengambil tema Kurbanku Bukti Taatku di bulan Zulhijjah. Dan pembuktian itulah dibuktikan dengan adanya kegiatan berkurban. Rela berkurban mengorbankan hewan kurban mereka. Karena kecintaan, ketaatan, dan keimanan tentu membutuhkan pembuktian. Untuk mempermudah dan mempercepat prosesi penyaluran daging kurban, pihak panitia juga sudah menyiapkan beberapa timbangan dan sejumlah kantong plastik sebagai wadah daging kurban yang sudah siap untuk segera di-packing. Oleh karena itu, di bulan Zulhijjah ini, kurban itu disyariatkan. Untuk penyaluran daging kurban sendiri, selain dibagikan ke warga sekitar, juga akan melibatkan siswa Khoirul Ummah, di mana mereka akan diberi tugas untuk menyalurkan daging kurban kepada warga masyarakat umum di tempat tinggalnya. Maka, anak-anak Khoirul Ummah adalah anak-anak yang rela berkorban. Alhamdulillah, Ustazah lihat bagaimana kalian menabung agar bisa berkorban. Kegiatan ini bertujuan untuk edukasi terhadap masyarakat luas, khususnya kepada para siswa Khoirul Ummah itu sendiri. Tujuan anak-anak diberikan tugas untuk membagikan daging kurban di tempat tinggalnya adalah karena salah satu output dari Sekolah Tahfiz Plus Khoirul Ummah adalah membentuk seorang pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Anak-anak Khoirul Ummah, anak-anak yang harus menjadikan Ismail, Nabiullah Ismail sebagai teladan. Anak yang patuh pada Allah, anak yang patuh kepada orang tuanya, dan menyayangi orang tuanya. Nah, karakter seorang pemimpin itu adalah mereka
memikirkan orang lain, mereka memikirkan umat dan mereka peduli dengan umat dan mereka juga suka berbagi dengan sesama. Alhamdulillah, Ustazah bersyukur kepada Allah, kita semua hari ini bisa berkurban dan hari ini sekolah kita bisa berkorban 3 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Dan itulah bukti ketaatan dengan mereka mengorbankan hewan kurban.